Fraksi Gerindra gelar UMKM Fest 2024. Pemerintah ungkap rencana bentuk Dewan Media Sosial. Panglima TNI beri penjelasan fungsi prajurit. Pimpinan DPR terima kunjungan Dubes Korea Selatan. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga peristiwa yang terjadi di parlemen selama sepekan yang kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Kita awali Sinpo Parlemen edisi kali ini dengan informasi pemirsa. Pimpinan DPR Dasko mengapresiasi kegiatan UMKM Fest 2024 yang digelar oleh fraksi Gerindra di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko berharap UMKM Fest dapat menjadi bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Emas. Wakil Ketua DPR RI Dasko membuka kegiatan UMKM Fest 2024 yang digelar oleh fraksi Gerindra di Selasar Gedung Nusantara II pada Selasa pagi. Menurutnya kegiatan itu sangat positif bagi pelaku UMKM dan diharapkan dapat terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Dasko juga berharap UMKM Fest ini dapat menjadi bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Saya ucapkan apresiasi kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja keras di akhir masa periode untuk membuat kegiatan ini, dan insya Allah mudah-mudahan pada periode 2024 dan sampai 2029 kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa terus berlangsung dengan catatan DPR masih berkantor di sini. Kalau DPR-nya di IKN, ya kalau mau bikin di sana ya boleh juga sih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tentu kita juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh fraksi Gerindra terkait dengan UMKM Fest yang diadakan di Gedung Nusantara II, dan semoga ini menjadi contoh juga bagi fraksi-fraksi lain sebagai bentuk ataupun upaya untuk meningkatkan UMKM di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia M. Herindra menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang berlangsung di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Kehadiran Wamenhan RI M. Herindra dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR ini adalah mewakili Menhan RI Prabowo Subianto yang tengah melaksanakan tugas kenegaraan untuk hadir di konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza yang berlangsung di Amman, Yordania. Rapat kerja di DPR ini beragendakan pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023, kemudian membahas rencana kerja dan anggaran RKA, serta rencana kerja pemerintah, Kemenhan RI dan TNI tahun 2025, dan hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Wamenhan M. Herindra di hadapan para anggota Komisi 1 DPR untuk dibahas bersama. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja anggaran Kemhan dan TNI tahun 2023, didampingi juga oleh sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemhan. Wamenhan bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan atau yang mewakili membahas isu-isu aktual dengan Komisi 1 DPR RI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk membangun infrastruktur diplomasi di sejumlah kedutaan besar milik Indonesia di seluruh negara. Dukungan itu sangat bermanfaat terlebih bagi kesejahteraan diplomat Indonesia di luar negeri. Menlu Retno Marsudi mengatakan Komisi 1 DPR telah menyetujui adanya perbaikan kelayakan hidup bagi para diplomat dan juga lokal staf yang sudah lama tertunda. Perbaikan infrastruktur diplomasi yang tertunda itu meliputi masalah pembelian gedung-gedung KBRI maupun Wisma yang long termnya akan menghemat keuangan negara.
Oleh karena itu, dengan adanya persetujuan dari Komisi 1 mengenai perbaikan infrastruktur, Retno mengklaim permasalahan kesejahteraan para diplomat Indonesia yang berada di luar negeri telah diselesaikan dengan baik. Pertama adalah mengenai masalah infrastruktur diplomasi kita, yang kedua mengenai masalah Palestina. Mengenai infrastruktur diplomasi kita, intinya adalah Komisi 1 mendukung upaya perbaikan untuk minimum essential diplomatic infrastruktur, termasuk diantaranya masalah pembelian gedung-gedung baik KBRI maupun Wisma yang pada akhirnya untuk long termnya akan menghemat keuangan negara. Dan yang kedua adalah memperbaiki kelayakan hidup para diplomat dan juga local staff yang memang sudah sangat lama tertunda. Tentunya dalam berbicara mengenai masalah kelayakan, standar kelayakan hidup, kita terus memperhatikan situasi keuangan negara, tetapi alhamdulillah beberapa sudah dapat kita selesaikan dan ini akan sangat berkontribusi bagi upaya pelaksanaan diplomasi kita secara lebih maksimal. Dari Jakarta, Sri Dewi Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi berencana membentuk Dewan Media Sosial sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak di ruang digital. Budi mengatakan upaya pembentukan Dewan Media Sosial itu berdasarkan rekomendasi UNESCO. Menkominfo Budi Ari menilai bahwa rencana pembentukan Dewan Media Sosial selaras dengan komitmen pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Budi mengatakan kajian akademik mengenai pembentukan media sosial itu sudah dilakukan UNESCO dan diserahkan kepada Kementerian Kominfo. Meski demikian, Budi mengaku pemerintah belum mengambil langkah lebih lanjut lantaran masih menimbang rencana kebijakan pembentukan Dewan Media Sosial tersebut. Gini loh, soal Dewan Media Sosial ini kita masih mendiskusikan banyak pihak. Kalau ini dalam tahap masih diskusikan. Karena itu saya mau jelasin dulu, Dewan Media Sosial ini bukan diskusi Tatang sama saya di pinggir jalan atau di warung kopi. Diskusi dari kajian akademiknya UNESCO tentang bagaimana perkembangan sosial media di dunia yang perlu diantisipasi. Ya, nah makanya dia memberi nama UNESCO usulan Sosial Media Council, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadinya Dewan Media Sosial. Tapi spiritnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat lah pokoknya. Sebelumnya, pembentukan Dewan Media Sosial merupakan upaya untuk menjalankan rekomendasi UNESCO dalam meningkatkan perlindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection. Nantinya anggota Dewan Media Sosial tersebut akan terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, akademis, pers, komunitas, praktisi, dan ahli hingga pelaku industri. Dari Jakarta, Sri Dewi Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Media Sosial ini memang sebagai salah satu langkah yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak yang, karena memang saat ini kita tahu banyak sekali anak-anak yang sudah menggunakan media sosial, sehingga kita berharap dengan adanya Dewan Media Sosial ini dapat melindungi tumbuh kembang anak, terutama anak-anak yang sudah terpapar dengan media sosial. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Ketua KPA Nawawi Pamolango angkat bicara terkait alasan penyidik melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai pemeriksaan Senin kemarin. Nawawi mengungkapkan penyitaan ponsel milik Hasto dilakukan sebagai bagian dari upaya pencarian Harun Masiku. Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan bahwa pimpinan KPK telah menginstruksikan agar pencarian terhadap Harun Masiku harus terus dilakukan. Harun Masiku merupakan mantan politikus PDIP yang berstatus tersangka dan menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Nawawi mengaku pihaknya belum mengetahui apakah ada temuan terbaru mengenai keberadaan Harun Masiku usai ponsel milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disita, sehingga ia masih perlu meminta penjelasan kepada anak buahnya. Kami pimpinan itu yang pertama menginstruksikan terus cari Harun Masiku.
lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik bagian daripada perintah pimpinan upaya terus pencarian kemarin saya sendiri ada agen di Surabaya sekarang baru tadi pagi saya minta lanjut penindakan untuk memberi jenazah kepada kami yang itu yang saya lagi mintakan sama Pak Dirjen untuk diberikan penjelasan kepada kami. Berarti belum diberikan penjelasannya begitu maksudnya ya Pak? Kebetulan saya baru tiba tadi pagi itu dan saya baru minta tadi pada Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut bahwa aturan tugas prajurit sudah diatur sebagaimana mestinya. Panglima menekankan TNI tak hanya melaksanakan operasi militer seperti perang, tetapi operasi militer lainnya sesuai dalam aturan perundang-undangan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merespon pertanyaan masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia soal perwira aktif yang mengisi jabatan sipil. Panglima TNI menyatakan aturan tugas prajurit sudah diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu prajurit memiliki tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Lebih luas, dirinya menekankan instrumen tersebut penting untuk diketahui publik bahwa terdapat tugas lain yang dibolehkan negara untuk prajurit aktif TNI ini. Ya, sebenarnya dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu kan ada dikelompokkan dua bagian, yaitu OMP dan operasi militer selain perang. Dalam operasi militer selain perang ada 14 item, saya rasa semuanya sudah terjabarkan di situ tugas TNI ya, mulai dari mengatasi pemberontakan, mengatasi separatis, mengatasi teroris, membantu pemerintah daerah, membantu Polri, search and rescue, kemudian juga mengamankan presiden dan wakil presiden dan keluarganya, dan mengamankan tamu negara setingkat presiden. Saya rasa itu tugas-tugas TNI yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu sesuai dengan undang-undang. Dari Jakarta, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya setuju dengan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dibahas di DPR. Dirinya menjelaskan bahwa fraksi PDIP menilai revisi terhadap undang-undang itu bertujuan untuk penguatan TNI ke depan. Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan setuju dengan perubahan pengaturan usia pensiun dalam revisi Undang-Undang TNI, namun ia meminta pemerintah tetap harus menghitung kemampuan keuangan negara. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengungkapkan pihaknya juga menyetujui terkait aturan prajurit TNI yang bisa menduduki jabatan sipil. Dirinya menekankan PDIP akan mempelajari naskah akademik draft revisi Undang-Undang TNI untuk memberikan sejumlah catatan. Selain itu, keberhasilan dari revisi Undang-Undang TNI dinilai akan sangat bergantung dengan lembaga yang mengeksekusi peraturan tersebut untuk dapat mencegah kekhawatiran publik akan kembalinya Indonesia ke zaman Orde Baru. Pertama, fraksi PDI Perjuangan pasti menyambut yang sifatnya penguatan TNI kita. Karena kita memang dari awal sekali mendukung TNI yang kuat. TNI yang kuat itu apa? Kalau di politik itu keberpihakan yang paling nyata itu dianggap. Kalau kami tentu menunggu surprise. Yang kabar yang sudah kami terima kan 3 hal menyangkut. Yang pertama adalah soal usia. Jadi Bintara dan Tamtama dari 53 jadi ke 58, perwira dari 58 ke 60. Nah ini tentu dari pemikiran kami prinsip setuju, tetapi yang harus kita hitung juga kemampuan keuangan negara kita. Ini kan TNI Angkatan Darat itu sekitar 405.000, Angkatan Laut 70.000, berarti 470.000, Angkatan Udara 40, berarti 515.000. Nah ini deploymentnya seperti apa, termasuk formasinya. Jadi sekali lagi, semestinya Sekjen Kemhan juga sudah harus menghitung konsekuensi biaya bersama Dirjen Angkatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi seputar parlemen lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. Komisi 4 DPR RI Hairudin dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu 12 Juni 2024 menyinggung terkait penanganan sampah yang harus difokuskan. Hairudin menegaskan agar sampah dapat dihancurkan dan dibuang ke asalnya. Komisi 4 DPR RI Hairudin dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu 12 Juni 2024 menyinggung isu lingkungan hidup terkait sampah yang harus difokuskan penanganannya. Hairudin menegaskan agar sampah dapat dihancurkan dan dibuang ke asalnya. Mengingat tumpukan sampah yang tidak dapat ditangani dengan efektif di berbagai daerah, kini memerlukan regulasi penanganan dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi dalam penanganannya. Di samping itu diikuti dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara menghancurkan sampah, sehingga tidak menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan. Terutama di lingkungan hidup ya. Ini dunia persampahan kita kan dunia yang terus menyesakkan dada kita ini. Saya ini hanya ingin menyampaikan mungkin begini ya. Sampah kita itu ada asalnya tanah. Ada asalnya oksigen. Ada asalnya hidrogen. Semua ada asalnya. Ini kan tidak terbentuk langsung jadi gelas. Tapi ini dibuat dari dasarnya apa? Mungkin nggak kita bisa kembalikan ini ke dasarnya kembali. Kita kembalikan ini ke tanah lagi. Kita kembalikan lagi ini ke oksigen lagi. Mungkin nggak begitu. Atau kita kantong plastik ini yang sampah besar itu plastik sekarang. Mungkin nggak mereka dikembalikan lagi. Itu kan senyawa yang dibuat, diproduksi secara tentu kimiawi ya. Nah ini perhatian kita pada dunia sampah ini memang butuh fokus. Pertama, keterdidikan masyarakat kita dunia bahwa bahan organik itu bisa menjadi baik bagi mereka buat pupuk. Dan tentu butuh edukasi bagaimana yang bahan organik masyarakat kita bisa membuat pupuk sendiri. Artinya tidak sendirian Ibu Dirjen Lingkungan Hidup. Kita dorong dengan bantuan terus membuat pabrikasi seolah-olah itu tidak nampak nyata hasilnya. Nah kita butuh yang kedua, bagaimana plastik bisa menjadi kembali lagi ke asalnya. Tentu kan semua juga dengan kekuatan pemanasan suhu. Bagaimana plastik itu bisa menjadi lebur kembali, bisa menjadi oksigen kembali, tentu dengan yang baik, yang sehat. Artinya butuh riset di dunia lingkungan hidup kita bagaimana sampah ini bisa dibuang lagi ke asalnya. Karena kan solusi kita dengan cara recycle begitu berat tuh. Dari Jakarta, Mei Siregar, Sinpo TV melaporkan. Kalau itu tadi pernyataan dari DPR terkait dengan sampah, tentu kita memang tahu bahwa sampah ini menjadi permasalahan laten di Indonesia, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh negeri ini terkait dengan sampah. Kita berharap bahwa sampah ini bukan hanya dibuang namun juga diolah lagi, bahkan mungkin bisa meniru dengan pengolahan sampah di beberapa negara maju yang menggunakan sampah sebagai sumber energi listrik. Kita menantikan hal tersebut. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyebut kasus Vina dan Eki di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Hal ini menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menilai kasus Vina dapat selesai selama 7 hari. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Mahfud MD untuk tidak lagi banyak berkomentar. Hal tersebut disampaikan Habib menanggapi pernyataan Mahfud yang menyebut kasus pembunuhan Vina di Cirebon bisa selesai dalam waktu 7 hari. Habibur Rahman menegaskan kasus pembunuhan Vina di Cirebon harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Tak hanya itu, Habib pun merekomendasikan agar upaya hukum dalam kasus Vina Cirebon dilakukan dengan cara peninjauan kembali, dengan catatan ditemukan bukti baru yang memperkuat hal itu. Tim pencari faktanya kan sudah ada namanya Polri gitu kan. Namanya APH, aparat penegak hukum.
Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono memaparkan dukungan infrastruktur perumahan di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 telah mencapai 6,86 triliun rupiah dari total dukungan anggaran sebesar 37,41 triliun rupiah. Adapun hunian yang saat ini tengah disiapkan yakni hunian ASN, Polri dan BIN serta Pas Pampres dengan total sebanyak 47 tower yang sudah topping off sebanyak 14 tower. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memaparkan sejumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Basuki saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR. Dirinya menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sudah mencapai 6,86 triliun rupiah dari total anggaran 37,41 triliun rupiah. Ia juga memaparkan progres hunian menteri saat ini telah mencapai 91%, yang mana sebagian dari hunian tersebut telah digunakan oleh rombongan Presiden Jokowi saat berkunjung ke IKN. Instalasi penjernihan air minumnya, itu sebesar 300 liter per detik. Insya Allah Juni ini selesai, pompanya hari ini sudah diambil dari Cina. Nanti tanggal 7 akan sampai di Balikpapan langsung. Kami kerjasama dengan TNI AU. 7 Juni Pak. Kalau lewat Jakarta baru ke Balikpapan makan waktu 12-13 hari. Sehingga kita langsung ke Balikpapan, saya sudah koordinasi dengan Bea Cukai. Nanti tanggal 7 sudah sampai Balikpapan, langsung diinstal di sana. 23 Juni, insya Allah sudah bisa commissioning. Diketahui, Kementerian PUPR kini tengah mempercepat pembangunan rusun hunian pegawai pemerintah kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Luas dari hunian tersebut pun akan disesuaikan dengan tingkatan ASN. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Dan tentunya kita terus menantikan dan juga memantau bagaimana perkembangan dari IKN. Dan kita berharap bahwa secepatnya IKN dapat terwujud, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga mimpi Indonesia untuk memiliki ibu kota baru segera terwujud. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan diyakini semakin kokoh, terutama kemitraan di bidang ekonomi dan investasi. Indonesia pun menganggap Republik Korea Selatan merupakan teman dekat sekaligus negara mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Pimpinan DPR Dasko menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan Lee Sang-duk di ruang delegasi Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta. Dalam hal ini, DPR berharap Indonesia dan Republik Korea dapat meningkatkan kerjasama dan terus mendorong dan memperkuat multilateralisme dalam mengatasi masalah global. Pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara yang berkelanjutan dan bisa memberikan dampak konkret, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan usaha rakyat kedua negara. Ya, tadi Duta Besar menyampaikan bahwa mereka tertarik bekerja sama dalam bidang pertanian. Mereka akan konsentrasi membuat alat pertanian baru, kemudian juga konsentrasi di bidang energi baru terbarukan. Dan kemudian meningkatkan kerjasama dengan industri pertahanan yang selama ini memang sudah terjadi dan terjalin kerjasama yang bagus. Begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Parlemen edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai. Sampai jumpa.